Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Erna sehubungan dengan masalah budaya dan juga nanti akan dihubungkan dengan masalah kesehatan. Oke, slide-nya. Slide-nya. Jadi pada saat ini kalian berada di dalam klub Family Medicine. Nah, saya mengingatkan lagi bahwa sebetulnya apa yang kita pelajari di dalam Family Medicine ini, yaitu kita melakukan pendekatan biopsikososial, itu tidak terlepas dari masalah budaya. Kalau kita lihat ya di sini. Seperti kalian ketahui bahwa selama sekarang masuk minggu ke-7 ya, kalian mempelajari pada saat kita mengeksplorasi apa yang menjadi permasalahan kesehatan pada pasien, selalu kita mengeksplorasi dengan pendekatan secara biopsikososial. Dan di sini salah satunya ada faktor sosial konteks, di mana di dalam faktor sosial konteks itu termasuk di dalamnya adalah aspek budaya. Slide. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ya, berbagai teori yang ada, salah satunya adalah teori Bloom yang sering kita gunakan, bahwa derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh adanya 4 faktor. Dan kalau dilihat juga ternyata di sini ya, di dalam lingkaran ini, terlihat adanya faktor budaya ya. Ternyata faktor budaya itu yang ada di sebelah kanan atas, sistem budaya, itu ternyata memengaruhi status kesehatan seseorang ataupun status kesehatan masyarakat. Jadi artinya di sini juga penekanan bahwa ternyata faktor budaya ini memegang peranan yang penting. Oke, slide berikutnya. Nah, ini tidak asing lagi ya, yang sehari-hari kalian diskusikan, yaitu mengenai Mandala of Health, di mana berangkat memang dari individu ya. Biasanya kalian akan mendiskusikan dari individu, di mana seorang manusia itu terdiri dari body, spirit, and mind, kemudian dari individu, kemudian ke keluarga yang lebih besar lagi, kemudian kumpulan keluarga akan membentuk suatu komunitas, dan ternyata di sini juga budaya memegang peranan yang penting di sini. Slide. Kemudian kalau kita menggunakan teori yang lain ya, mengenai determinan budaya dan sosial, di sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata kalau kita mau menyelesaikan permasalahan kesehatan, faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali. Jadi di sini kalau dilihat ya, budaya di mana letaknya, nah itu di sebelah kiri ya, ada determinan budaya. Jadi artinya budaya ini memainkan peran yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu sehat ataupun dia akan menderita suatu penyakit. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa budaya ini juga merupakan salah satu faktor resiko yang dapat memperberat terjadinya suatu penyakit. Dan kalau kaitannya dengan budaya, misalkan masalah konsep mengenai belief ya, kepercayaan bahwa seseorang yang percaya terhadap budaya tertentu, karena kalau kita lihat di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali ya budaya-budaya di Indonesia, dan masing-masing budaya itu memiliki apakah itu bahasa, apakah itu perilaku yang khas sekali, dan ini ternyata bisa mempengaruhi, termasuk di sini masalah kepercayaan spiritual belief ya, di mana seseorang mempunyai kebiasaan, tadi Ibu Ena menyatakan mempunyai kebiasaan makan, atau misalkan di Sunda ya, mereka senang makan ikan asin, kemudian dengan kerupuk, dengan sambal. Nah, apakah itu mempunyai nilai gizi yang baik? Misalkan kerupuk saja, peracian ya, cilok, cimol, kan itu kan banyak sekali ya, seblak, itu makanan-makanan yang memang terbuat dari aci. Nah, mungkin Dokter Gina ya, apakah ada nilai gizinya di dalam peracian itu? Tapi ternyata masyarakat Sunda ini senang sekali ya memakan peracian tersebut. Nah, ini kan adalah termasuk budaya makan. Dan nanti apa dampaknya terhadap kesehatan seseorang apabila orang tersebut senang sekali makan seblak, kemudian sering sekali makan seblak, sehingga melupakan nilai-nilai zat gizi yang lainnya yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini mungkin nanti jangka panjangnya akan mempengaruhi kesehatan seseorang atau akan mempengaruhi status gizi seseorang. Oke, slide.
Jadi nanti kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan sosial budaya ini merupakan salah satu determinan of health yang memang harus kita perhatikan. Walaupun sekarang kalian sebagai seorang calon dokter, tapi ternyata perlu juga mempelajari masalah sosial dan budaya. Oke, slide. Nah, oleh sebab itu, penting sekali sebagai seorang mahasiswa kedokteran memahami betul bahwa apa sebetulnya peran dari budaya ini dan apa kaitannya dengan permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia ini. Oke, slide. Kalau kita masuk ya ke dalam konsep dari sehat, jadi di sini kalau kita berbicara masalah sehat, itu ada yang kita katakan illness, ada konsep disease, ya kan? Ada konsep wellness, dan itu nanti sebetulnya pada kalau kita berbicara bahwa kesehatan itu seperti garis lurus ya, seperti garis lurus yang kontinum. Dan ini kalau kita katakan mana sih batasnya, batas tegasnya antara illness dan wellness itu seperti apa namanya daerah wilayah yang abu-abu. Karena apa? Karena persepsi seseorang mengenai konsep illness dan wellness ini akan berbeda. Di mana konsep illness dan wellness ini lebih ke arah konsep yang lebih subjektif. Jadi misalkan ya, ada dua orang yang mempunyai permasalahan kesehatan yang sama, misalkan demam. Kalau diukur, demamnya sama, misalkan 38 derajat Celcius. Kemudian keluhan-keluhannya juga sama. Ada mual, ada batuk pilek, sama keluhannya. Kalau secara klinis kita nilai sama. Tapi ternyata untuk dua orang ini yang satu merasa sakitnya berat, betul-betul berat, kemudian apa namanya dianggap mengganggu daily activity-nya, jadi hanya berbaring di tempat tidur, kemudian semuanya ingin makan diambilkan dan sebagainya. Sedangkan yang satu lagi ini walaupun memang beristirahat di tempat tidur berbaring, tapi untuk mengambil makan dan sebagainya itu mereka dia mengambil sendiri. Jadi merasa sakitnya belum terlalu berat. Nah, ini kan artinya kan persepsi ya bahwa konsep sehat dan sakit di setiap orang itu berbeda. Walaupun kalau kita lihat secara klinis itu sama ya, sign and symptomnya sama, tapi mungkin nanti pandangannya mengenai bagaimana apakah dia masih bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya ataukah aktivitas sehari-harinya sudah dibantu, itu akan berbeda setiap orang itu, tergantung dari konsep dan konsep sehat sakit yang ada di dalam mindset di dalam pikirannya, di mana memang yang menjadi penekanan, apalagi pada saat kita melakukan pendekatan kedokteran keluarga, adalah lebih ke arah preventif dan promotif. Dan untuk preventif dan promotif ini ya memang harus kita lakukan ya di area-area ini dengan tujuan bahwa orang itu menjadi lebih sehat lagi untuk mereka yang memang sehat atau mereka yang mempunyai penyakit-penyakit, bagaimana caranya supaya tidak jatuh ke dalam komplikasi yang lebih berat atau juga mencegah di kemudian hari supaya tidak terkena penyakit yang sama. Oke, slide. Dan kemudian kalau kita lihat ya, ini memang tahun 2018 ya, dari tahun 2018, ini saya ambil dari Sehat Negeriku, dari Kemkes, bahwa Menteri Kesehatan itu menyoroti bahwa ternyata faktor budaya ini perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya faktor perilaku, faktor lingkungan, tapi ternyata faktor budaya ini memegang peranan yang penting untuk memecahkan permasalahan kesehatan di Indonesia. Dan dikatakan bahwa perilaku itu merupakan faktor yang memegang peranan 60% ya di sini. Tapi ternyata budaya juga kalau kita lihat kenapa seseorang berperilaku seperti itu. Nah, itu mungkin ada kaitannya juga dengan masalah budaya. Karena memang belief orang tersebut terhadap budaya tertentu ya, itu kuat sehingga dia melakukan hal-hal yang memang kalau kita lihat, kita analisis sebagai seorang dokter, itu bisa membahayakan kesehatan. Tapi ternyata mereka percaya. Jadi memang kita sebagai seorang dokter, pada saat kita menghadapi budaya yang ada di masyarakat, kita harus melakukan analisis apakah budaya tersebut ternyata membahayakan masyarakat atau budaya tersebut ternyata netral ya terhadap masyarakat atau budaya tersebut merugikan masyarakat. Nah, kalau merugikan masyarakat, apakah kita mau diam saja atau kita intervensi?
Tapi yang kita intervensi budaya itu tidak mudah ya. Jadi tidak mudah seperti kita mengintervensi masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan masalah budaya. Nah, di sini Menkes mengatakan bahwa ternyata budaya termasuk salah satu faktor determinan yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Nah, seperti kalau kita baca ya di dalam apa namanya berita ini dikatakan salah satunya dicontohkan bahwa ternyata masalah budaya patriarki di Indonesia itu kan ada masalah budaya patriarki di mana dominasi laki-laki itu di dalam suatu keluarga. Dan ternyata ini mempengaruhi tingginya angka kematian ibu. Ya contoh saja, kenapa banyak kematian ibu? Salah satu faktornya adalah kalau kita kenal adalah 3T ya, 3 terlambat. Mungkin yang sudah masuk ke dalam apa namanya RPS ya, reproduksi sistem itu sudah belajar ya masalah 3T. Terlambat. Salah satunya keterlambatan ini adalah terlambat dalam mengambil keputusan. Misalkan seorang ibu yang sedang hamil, kemudian ada perdarahan dan ibu ini tahu bahwa pada saat kehamilan, bila terjadi perdarahan itu harus mencari pertolongan segera ke tenaga kesehatan. Tapi ternyata karena adanya dominasi ya laki-laki di dalam keluarga dan memang kalau kita lihat juga dari sisi agama Islam ya bahwa seorang suami itu memegang peran ya salah satunya untuk mengambil keputusan. Dan di sini ternyata karena si ibu ini juga tidak memegang uang, jadi uang itu adanya di suami karena ibu ini juga tidak bekerja, sehingga pada saat ibu ini mengerti bahwa oh saya harus pergi mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan. Tapi di sisi lain juga memerlukan biaya untuk transportasi, kemudian juga harus izin ya kepada suami. Sehingga kadang-kadang terjadi keterlambatan. Pada saat dibawa ke tenaga kesehatan, ternyata sudah perdarahannya sudah menjadi lebih banyak atau lebih memburuk sehingga kemungkinan terjadinya abortus itu menjadi cukup besar. Nah, ini contoh-contohnya. Atau memang budaya lain ya, kalau di budaya makan, tadi Ibu Erna juga sudah menyampaikan beberapa contoh, itu ada apa namanya pengasuh atau ibu biasanya suka melumatkan ya makanan ya supaya mudah diberikan kepada bayi. Karena kadang-kadang memang pemberian ASI itu kan ASI eksklusif itu sampai usia 6 bulan. Tapi kenyataannya di masyarakat atau mungkin kalian ya yang memang ditempatkan di puskesmas di daerah Kabupaten Bandung Barat itu ternyata di sana itu tidak 6 bulan. Jadi 4 bulan itu sudah diberikan makanan tambahan dan kadang-kadang apa namanya ibu ini atau pengasuh itu melumatkan makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada bayi. Maksudnya supaya lebih mudah untuk ditelan oleh bayi. Tapi apa akibatnya? Apabila, karena apa di dalam mulut orang dewasa itu kan banyak sekali kuman-kuman ya. Dan kuman-kuman ini tentunya akan masuk ke dalam tubuh bayi. Dan hal ini sangat berbahaya. Dan kalau dilihat juga, kenapa banyak status stunting? Nah ini juga akan erat kaitannya dengan masalah budaya makan. Apakah itu di kalangan ibu hamil? Karena di kalangan ibu hamil juga banyak ya mitos-mitos yang bahwa makan ikan itu tidak boleh. Karena apa? Karena menyebabkan air ketubannya hanyir. Atau nanti pada masa menyusui juga diharapkan tidak memakan ikan karena nanti harapannya bahwa dikhawatirkan bahwa nanti air susunya hanyir. Jadi banyak sekali budaya-budaya yang ternyata memengaruhi dan ini menjadi sorotan Menteri Kesehatan sejak tahun 2018. Oke, slide. Nah, ini contoh-contoh budaya ya. Contoh-contoh budaya bahwa kalau kita lihat juga ya, kaitannya dengan family medicine, bahwa pendekatan yang dilakukan dalam kedokteran keluarga adalah pendekatan siklus kehidupan. Dan ternyata kalau dilihat dari sisi budaya, pendekatan siklus kehidupan ini bukan hanya sekedar, oh ini usianya bayi, oh ini usianya remaja, usianya dewasa atau lansia, bukan. Jadi bukan dari sudut biologis saja, ternyata budaya ini memegang peranan penting. Karena apa? Karena memang di setiap tingkat usia,
ternyata masing-masing tingkat usia itu mempunyai dimensi sosial dan psikologis yang berbeda, terutama masa anak dan masa lansia yang dianggap sebagai masa yang paling unik. Kenapa paling unik? Karena memang kalau masa anak ya, ke dokter aja. Bayi ya, bayi datang ke dokter. Apakah bisa bicara bahwa oh ini sakitnya di sini, sakitnya di perut, tidak nyamannya. Kemudian rasa sakitnya seperti apa kan tidak bisa. Hanya nangis, nangis. Jadi artinya kan itu kan bagaimana caranya memahami bahwa apa yang ketidaknyamanan apa yang dirasakan oleh bayi tersebut. Kemudian juga kan bahwa kalau pada usia anak mereka mempunyai perilaku yang berbeda dengan usia yang remaja ataupun usia dewasa dan lansia, di mana anak-anak juga masih senang ya kan dipeluk-peluk, kemudian juga cara berpakaiannya juga berbeda ya. Nah, sehingga itu adalah masa yang unik, sama dengan lansia. Lansia juga masa yang unik ya. Ada yang mengatakan bahwa lansia itu seperti kembali lagi ke masa anak, di mana lansia itu juga ingin diperhatikan lebih besar ya dibandingkan usia dewasa. Kemudian juga masyarakat juga mempunyai pandangan yang berbeda terhadap lansia. Ya, misalkan saja ya, ada misalkan nenek kalian berpakaian misalkan wah dandan ya, dandan kemudian wah bibirnya merah, wah berpakaian terus ke cucunya, cucu saya mau pergi ya, mau jogging dulu, mau atau mau klub. Nah, itu kan masyarakat akan menganggap bahwa hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang lansia. Mereka mempunyai mindset sendiri, oh kalau lansia ini cara berpakaiannya seperti ini. Biasanya kalau dipilihkan kan warna pakaiannya itu lebih ke arah yang gelap. Bukan yang merah terang atau hijau terang, tidak seperti itu, atau kuning terang. Tidak seperti itu. Jadi masyarakat juga mempunyai mindset tersendiri terhadap lansia-lansia ini. Padahal sebetulnya kan tidak ada aturan ya bahwa lansia tidak boleh memakai pakaian yang warna terang, itu tidak ada aturannya. Tapi ini cara pandang masyarakat. Atau misalkan lansia mau pakai pakaian yang misalkan you can see, itu tidak ada aturannya, tapi cara pandang masyarakat itu akan berbeda. Slide. Nah, kalau dilihat di sini bahwa pendekatan siklus kehidupan ini seperti ini dari masa kehamilan sampai menjelang kematian atau setelah kematian. Oke, slide. Nah, di sini dicontohkan salah satunya bahwa ternyata budaya juga memegang peran, misalkan kematian secara sosial. Jadi kematian itu ada dua ya, kematian memang secara biologi, kematian secara sosial. Kalau secara biologi kan yang memang kita sebagai seorang dokter ya, bahwa seseorang itu dinyatakan meninggal kalau misalkan jantungnya sudah tidak berdetak, kemudian sudah tidak bernafas, yaitu dinyatakan sebagai bahwa seseorang itu sudah meninggal. Tapi ternyata kematian sosial itu berbeda. Jadi ada yang berpendapat bahwa seseorang yang sudah meninggal itu ternyata itu dia hanya tidak meninggal ya, tapi dia hanya pindah ya. Pindah ke dikatakan itu bahwa ada limbo. Jadi di mana pada saat seseorang setelah meninggal itu banyak sekali upacara-upacara yang dilakukan. Jadi untuk menunjukkan. Jadi sebelum mereka pergi ya meninggal, bahwa ini dikatakan dead ancestor ya, bahwa dia mempunyai status yang baru ya, itu ada perjalanannya ke arah sana. Dan itu sehingga diperlukan adanya ritual-ritual tertentu. Atau contoh yang lain, slide, bahwa kita katakan bahwa ternyata bukan hanya kematian saja yang secara biologi dan secara sosial, tapi juga kelahiran juga ada secara sosial dan biologi. Ya contoh saja, misalkan kalau kelahiran ya secara sosial. Kan sekarang itu kan alat USG itu udah canggih ya, ada 4 dimensi. Kemudian kita bisa lihat, oh anaknya, bayinya di dalam kandungan sedang tertawa. Nah itu kan artinya dan sudah diakui kan. Dan ini adalah memang kelahiran secara sosial. Anaknya belum lahir, tapi keberadaan anak itu sudah diakui. Kalau lahir itu sudah ke arah biologi, kelahiran secara biologi. Kematian juga sama. Kematian itu bisa terjadi secara sosial ataupun secara biologi. Kalau biologi mah yang biasa ya, kematian, seseorang meninggal, kemudian lama-lama, misalkan seseorang lupa, itu secara sosial ya. Tapi kematian juga bisa
terjadi secara sosial terlebih dahulu. Misalkan seseorang yang terkena penyakit HIV/AIDS, kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Nah, itu sebetulnya terjadi kematian secara sosial, yang kemudian nanti biasanya akan mempercepat kematian secara biologi. Oke, slide selanjutnya. Ini adalah contoh lain ya, sehubungan dengan anatomi dan fisiologi dari sisi budaya. Oke, slide. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata masyarakat itu mempunyai persepsi yang berbeda ya, mengenai gestur, postur, bentuk tubuh. Karena apa? Karena ada yang berpendapat ya, berpandangan bahwa ternyata yang cantik itu adalah wanita yang itu ada di daerah Afrika. Kemudian juga mungkin untuk pandangan di Indonesia berbeda ya, bahwa seorang wanita itu dikatakan bahwa ini adalah cantik, itu seperti apa? Itu kan berbeda ya, apakah seperti manekin, itu berbeda. Jadi akhirnya apa? Hal ini akan mempengaruhi pola makan ya. Misalkan untuk yang di Afrika ini, ada saya lupa di daerah mana, mereka berpandangan bahwa wanita itu dikatakan cantik kalau gemuk. Makin gemuk, makin cantik. Karena apa? Melambangkan kemakmuran. Sehingga ada yang dinamakan rumah penggemukan di sana. Sehingga kan terbayang kan, supaya gemuk, wah terus diberi makan. Berbeda kan mungkin di Indonesia ya, kalau mereka berpendapat bahwa, oh yang kurus itu seperti manekin. Sehingga kan berbagai, mohon maaf ya, ini ribut karena saya sedang di Hotel Grandia, sehingga mereka berpandangan bahwa, oh saya harus diet, apalagi ya, misalkan kalian kan tinggal di Bandung ya, yang bukan orang Bandung. Tinggal di Bandung, kan makanan Bandung itu enak-enak ya, apalagi cuaca hujan seperti ini ya. Wah, pokoknya ingin makan terus. Kemudian pulang nih, pulang ke rumah, di rumah saudara-saudari mengatakan atau orang tua, kok sekarang kelihatan gemuk ya? Terus kemudian main ya, reuni dengan teman-teman yang lain. Teman-teman lain juga mengatakan, kok sekarang kelihatan gemuk ya? Nah, kan jadi berpikir kan, nah, memang saya gemuk. Wah, kalau saya gemuk, udah beberapa orang mengatakan saya gemuk, ya udahlah, saya sekarang mau diet. Nah, itu kan artinya pandangan seseorang mengenai gestur, postur, ukuran bentuk tubuh ternyata bisa mempengaruhi perilaku makan dan ini nanti akan berefek kepada kesehatan. Karena apa? Kalau kita lihat kan perilaku diet juga tidak semua diet yang ada di masyarakat itu merupakan diet yang sehat. Banyak juga diet-diet yang membahayakan kesehatan. Nah, sama untuk kasus-kasus lainnya, misalkan pakaian, itu juga sama melambangkan status sosial dan akan mempengaruhi kesehatan, cara berpakaian, atau juga yang kita katakan mutilasi ya. Ini mutilasi mah bukan kalian mungkin mutilasi, wah memotong itu kematian, kemudian dimutilasi ya, ada pembunuhan dimutilasi. Bukan ke arah sana saja, tapi tindakan-tindakan ya seperti sirkumsisi, pemasangan implan, operasi plastik, itu sudah termasuk tindakan mutilasi. Dan ini dilakukan secara budaya ya. Kalau dulu kan atau di daerah mana itu yang pasang apa namanya anting ya, anting dipasang, wah sampai telinganya makin berat, makin banyak telinganya makin ke bawah, makin panjang ya, itu makin cantik pada daerah-daerah tertentu. Ini adalah dampak dari budaya untuk cantik. Tapi apa dampaknya terhadap kesehatan? Sama, misalkan kaki ya, kalau dulu kan kaki di daerah Cina itu kan makin kecil kakinya itu makin cantik. Sehingga itu dibuat bagaimana caranya supaya kaki kecil kan itu kan ditekuk segala macam ya. Sehingga kakinya kecil. Padahal apa dampaknya buat kesehatan? Sama sehubungan dengan isu sirkumsisi ya pada wanita juga itu juga menjadi salah satu isu ya, bukan hanya isu di Indonesia saja tapi isu di dunia. Karena apa dampaknya buat seorang wanita yang dilakukan sirkumsisi, karena teknik sirkumsisi itu ternyata ada 4, dan itu ada yang sampai labia minoranya itu sampai dipotong. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya mengenai diet, ini sudah dijelaskan oleh Ibu Erna. Slide selanjutnya, saya hanya memberikan tambahan saja untuk masalah diet ini, bahwa memang kalau kita lihat ya, bahwa sebetulnya kan fungsi makanan itu untuk alat apa ya? Untuk supaya manusia bisa survive. Tapi ternyata kalau makanan dilihat dari budaya ternyata
berbeda ya, berbeda. Slide misalkan ya, kalau kita lihat budaya aja seperti tadi contoh ya, senang cilok, peracian ya, dari sisi namanya nilai nutrisinya, mana nilai nutrisinya atau kerupuk ya, tapi mereka tetap memakan kerupuk setiap hari. Kenapa? Karena memang ya ini mah kebiasaan ya, dan saya suka makan kerupuk tersebut. Slide. Nah, kalau dilihat di sini juga ya, bahwa ternyata karena budaya atau suku di Indonesia itu banyak dari Sabang sampai Merauke ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga di masing-masing budaya tersebut jenis makanannya juga berbeda. Mereka punya unggulan-unggulan makanan tertentu dan juga kalau dilihat dari nilai gizinya ada beberapa makanan-makanan yang belum tentu baik untuk kesehatan apabila dimakan berlebihan. Dan ini nanti kita bisa lihat ya, misalkan di daerah Padang, coba slide selanjutnya, di daerah Padang ya, bahwa makanannya seperti apa, ya kan banyak santan-santanan, apa akibatnya kalau terus-terusan memakan makanan tersebut tanpa diimbangi dengan asupan serat yang baik. Karena kalau saya lihat ya, di daerah Bukit Tinggi, itu kan seperti daerahnya lebih dingin ya, seperti puncak, itu banyak sekali sayur yang ditanam di sana. Tapi ternyata orang Padang juga kurang suka makan sayur. Jadi kalau saya lihat itu dimasukkan ke dalam truk itu dibawa ke daerah lain hasil panennya. Ya kan itu asupan seratnya juga kurang kurang ya, sehingga apa akibatnya untuk kesehatan. Atau orang Jawa itu cenderung senang manis. Jadi kalau makan sayur juga, waduh seperti makan kolak ya, karena manis. Dan itu nanti apa dampaknya terhadap penyakit-penyakit di masa depan. Nah, ini contoh kasus lainnya ya, bahwa ternyata budaya juga berpengaruh karena adanya pembatasan, karena apa? Gagal melihat hubungan antara makanan dengan kesehatan. Jadi kalau anak sakit ya, malah banyak pantangannya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal pada anak sakit itu, protein itu merupakan salah satu apa namanya nutrisi yang penting buat anak. Tapi ternyata protein itu dihapuskan dari makanan. Itu ada yang seperti itu. Karena apa? Khawatir anaknya cacingan. Nah, ini juga artinya terjadinya kegagalan ya melihat hubungan antara makanan dan kesehatan. Slide selanjutnya. Atau juga kita gagal ya dalam menggali kebutuhan gizi anak. Jadi apa? Pada saat usia anak, itu mereka kan lebih senang makanan yang bervariasi ya. Bervariasi. Di kadang-kadang juga mereka ada anak yang sukar ya untuk mencoba makanan yang baru. Dan orang tua kadang-kadang melihat ya, begitu kita mencoba makanan tertentu, kemudian anak tidak menolak, saat itu menolak, itu akhirnya tidak akan diberikan lagi, atau misalkan ternyata anaknya muntah atau diare atau sakit, itu juga tidak akan diberikan lagi ya. Dan juga banyak sekali pantangan-pantangan lokal yang memberikan pembatasan. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi artinya nanti kalian sebagai dokter ya, jadi belum tentu ya kalau kita lihat dari sisi makanan, jadi makanan itu menjadi lebih baik dengan bertambahnya penghasilan. Memang harusnya dengan secara ekonomi ya, ekonominya lebih baik, harusnya makanan lebih baik. Tetapi ternyata belum tentu seperti itu. Karena apa? Ya kadang-kadang juga dari perubahan ekonomi ya, misalkan mereka apa namanya mempunyai ternak ya, ayam. Nah, sebetulnya kan kalau kita ini, nah itu kan punya ayam, punya beberapa ayam, kemudian bertelur ayamnya. Cobalah telurnya diberikan kepada anak. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena mereka lebih memikirkan bahwa telur dan ayam itu dijual untuk mendapatkan uang. Jadi dengan membaiknya ekonomi, belum tentu membuat makanan menjadi lebih bergizi. Punten ya, ini ada yang lewat, jadi ribut. Oke, slide selanjutnya. Oke, sehubungan dengan masalah gender ya, ini sekilas saja ya mengenai gender, bahwa setiap budaya itu sama ya, bahwa seorang ibu, seorang wanita itu dihormati. Dan wanita itu unik ya, punya kelebihan.
Kenapa dia unik punya kelebihan? Wanita itu bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Tapi salah satu menjadi permasalahan adalah perhatian kesehatan perempuan ini kurang. Dan adanya kebiasaan tradisional yang dikatakan dapat merugikan kesehatan perempuan atau juga menyebabkan, ada yang mengatakan, oh ini menyebabkan ketidaksetaraan, adanya perbedaan gender dan sebagainya. Kalau untuk ini mahasiswa atau teman-teman yang ditempatkan di Kabupaten Bandung Barat ya, itu kan sebetulnya juga mudah-mudahan ya lebih terbuka ya wawasannya, karena banyak sekali anak-anak usia 16 tahun, 17 tahun itu dinikahkan. Dan dinikahkan oleh orang tua ya. Jadi sebetulnya anaknya sih masih sekolah. Sebetulnya tidak mau anaknya, tapi dinikahkan. Karena memang kebiasaan di daerah KBB di sana. Ada banyaknya pernikahan dini. Akibat dari pernikahan dini apa akibatnya? Kawin cerai juga menjadi banyak ya. Karena tidak dijodohkan oleh orang tuanya, dipaksa untuk menikah, kemudian cerai, kemudian nikah lagi, itu kawin cerainya tinggi kasus-kasusnya. Kemudian juga kehamilan di atas 35 tahun, 40 tahun juga cukup banyak, karena dari setiap suami yang baru itu artinya ingin mempunyai anak, dan kasus stunting juga di daerah tersebut juga banyak. Nah, ini kan sebetulnya juga dampak ya, bahwa budaya kebiasaan di sana itu seperti itu, kelihatannya sudah turun-temurun dan akhirnya bisa merugikan kesehatan seorang wanita. Nah, sekarang menghadapi budaya-budaya ini, apakah bisa kita mengubah budaya? Nah, ini ya contohnya slide ya. Di sini saya ambil juga dari internet, perjuangan bidan ya dalam melawan budaya lokal. Nah, ini mungkin kalau kalian browsing, ada budaya memandikan bayi ya di Sungai Batanghari, slide. Nah, untuk memandikan bayi di Sungai Batanghari ini, kalau dilihat ya namanya tradisi nyebur ke Ayek. Nah, luar biasa ya, bukan sekali dimandikannya, tapi 7 hari sejak bayi lahir. Bayangkan 7 hari sekali dimandikan, 30 sampai 45 menit. Ya, 7 hari 30-45 menit. Supaya apa? Masyarakat percaya bayinya itu akan kuat, ya kebayang ya. Bayi apa nggak hipotermi ya, 7 hari dimandikan setiap hari selama 30-45 menit, karena memang ada mantra-mantra tertentu yang diberikan oleh dukun bayi. Dan mereka percaya bahwa kalau 7 hari itu mereka selamat, mereka nanti pada saat dewasa mereka akan mengarungi Sungai Batanghari. Slide. Nah, ada bidan, seorang bidan ya, yang memang memperjuangkan hal ini. Karena apa? Karena tradisi ini ternyata bisa membahayakan bayi ya. Karena apa, terjadi hipotermi kan? Slide. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada seorang bidan ya, Ibu Mary Yastuti. Jadi terus berjuang ya selama 10 tahun, bayangkan. Berjuang 10 tahun untuk membuat warga sadar bahwa sebenarnya budaya nyebur ke Ayek itu berbahaya. Kebayang ya 10 tahun ya. Karena apa? Ini berhadapan dengan budaya ya. Kalau kita berhadapan dengan budaya, kita nggak bisa merubah budaya tersebut ya. Tapi gimana caranya ya supaya kita menciptakan budaya ya, tanda kutip, yang ternyata menjadi lebih baik ya. Yaitu di sini dilakukan modifikasi ya. Dia tidak menghilangkan budaya nyebur ke Ayek, tapi setelah dicari bahwa namanya pada saat melakukan budaya Ayek ini sebetulnya menyimbolkan itu apa? Apakah air di Sungai Batanghari atau ada simbol lainnya yang ternyata memang wajib harus di Sungai Batanghari dilakukannya. Tapi ternyata berdasarkan hasil ini apa namanya, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh bidan ini, ternyata memang yang simbol yang paling baik itu adalah air ya. Sehingga airnya apa? Sebetulnya bisa dipindahkan ke dalam jolang, ke dalam ember, dan juga dihangatkan. Sehingga apa, air yang digunakan tidak sedingin di air sungai. Terus ada lagi ya budaya lain. Coba slide berikutnya, memanggang bayi ya. Ini di daerah Belu, NTT. Slide selanjutnya. Jadi sama ini juga. Selama 7 hari ya,
Setelah melahirkan, ibu dan bayinya itu wajib melakoni tradisi panggang api. Jadi di bawah ranjang tempat tidurnya itu dipasang bara api. Apa akibatnya? Ini kan kurang baik karena apalagi di daerah NTT itu kan mereka ditempatkan di dalam rumah bulat. Jadi ada rumah bulat ya, secara tradisional itu tidak ada jendela sama sekali, hanya ada pintu. Dan apa dampaknya? Bayi itu bisa kepanasan, menjadi rewel. Belum asap ya, karena memasak itu dilakukan juga di dalam rumah ini. Semua kegiatan dilakukan di dalam rumah. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada bidan juga ya, Ibu Rosalinda, yang melihat, mengamati, dan menganalisis ternyata budaya ini berbahaya untuk kesehatan. Sehingga beliau ini mengumpulkan, apakah itu kepala desa, camat, jadi sesepuh ya, sesepuh, kemudian juga sesepuh dan ketua-ketua adat ya, tetua-tetua adat, kemudian sebetulnya tujuannya satu, bagaimana caranya supaya upacara panggang api ini tidak dilakukan lagi. Slide. Nah, di sini sebetulnya cara yang dilakukan itu bagus ya. Jadi di sini Ibu Rosa ini membeli ikan ya. Kan kalian tahu ya, ikan kemudian ditusuk ya, dipanggang di atas api. Itu seperti diibaratkan bahwa ikan itu adalah bayi dan ibu. Jadi ikan dipanggang kan lama-lama kan kering, kering kemudian lama-lama mateng, siap dimakan. Dan itu diperlihatkan kepada masyarakat bahwa apa akibatnya kalau bayi dilakukan seperti itu ya upacara panggang api itu. Slide berikutnya. Sehingga apa? Dalam kurun waktu 6 bulan, Ibu Rosa ini berhasil menyadarkan masyarakat supaya apa? Supaya meninggalkan tradisi panggang api. Nah, ini adalah contoh-contoh ya budaya yang ada di masyarakat. Ternyata memang budaya di masyarakat itu banyak sekali dan kita sebagai seorang dokter juga harus melakukan analisis ya terhadap budaya tersebut. Apakah budaya tersebut merugikan kesehatan atau memang netral atau misalkan menguntungkan kesehatan. Menguntungkan kesehatan misalkan pada upacara 7 bulanan, itu kan biasanya kan, atau upacara lainnya itu kan biasanya banyak sekali makanan yang tersedia ya, dan itu sebetulnya menguntungkan untuk ibu yang sedang hamil. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Dokter Gina.